Oke, udah dimulai. Udah mulai rekam? Udah, ini direkam. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan. Baik, berarti saya menyapa audiens dulu kali ya. Boleh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam dimanapun para Wotazen sekalian berada. Di sini saya sedang bertemu secara online dengan salah seorang admin dari JKT48 Acoustic. Dengan Abang Admin. Halo. Halo semuanya. Halo, dipanggilnya apa nih Bang Admin? Apa ya? Mimin aja lah, Mimin. Oh, ingin menyamakan identitas. Iya. Oke, Mimin apa kabarnya? Baik, ya masih sehat lah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah saya juga sehat. Nih, berarti lagi nyantai ya selama beberapa menit ke depan nih, nyantai kan? Nyantai kok, saya nyantai. Oke, saya soalnya pengen menggunakan kesempatan ini untuk ngobrol-ngobrol, berbincang santai lah dengan Mimin Acoustic ini. Siap. Ya, semuanya kan waktu itu berawal dari sebuah kompetisi ya, Abang ya. Iya. Sebuah kompetisi di mana saya di forward oleh salah seorang yang komen di channel YouTube saya. Ya, itu saya juga. Saya yang komen. Oh iya, benar. Terus akhirnya ketika kepo-kepoin channelnya, terus ngelihat pengumumannya, wah seru kali ya nih ikut bedah lagu soalnya kan sifat kompetisinya kan. Iya. Jadi kenapa saya tidak coba terjun aja gitu, lumayan cuan. Dan tidak disangka tidak dinyana, nggak taunya saya keluar sebagai juara umum nih. Iya, benar. Alhamdulillah, terima kasih banyak admin sudah memilih saya untuk nih. Mungkin pertanyaan saya awali dari situ deh. Kalau boleh tahu Boleh. nih, kenapa sih Mimin memilih Rangga Pranendra untuk jadi juara umum untuk lagu Cinta Remaja ini? Ya kalau dari alasannya mungkin banyak yang udah juga sepakat kali ya. Kalau dibanding banyak video yang lain, yang paling yang paling komplit lah pembahasannya itu punya Bang Rangga ya. Karena sebenarnya ide kompetisinya kan berawal dari kontennya punyanya Nadila, yang dia juga personel akustik, anti akustik. Dia punya konten namanya Membela kan. Kalau Bang Rangga juga pernah nonton, namanya Membedah lagu. Nah itu kan dia bikin konten untuk kebedah lagu-lagu JKT48. Terus begitu Nadila juga udah grad, akustik juga udah nggak ada, saya kepikiran mau bikin sesuatu gitu, maksudnya buat akustik yang baru aja rilis. Waktu itu kan mereka kan baru rilis lagunya di Spotify kan, yang Lantang dan Cinta Remaja. Pengen ikut promoin gitu loh ceritanya, pengen ikut promoin kontennya terinspirasi dari konten Nadila, akhirnya bikin lah. Mungkin Nadila sendiri terinspirasi juga jangan-jangan waktu bikin konten Membela itu dari kontennya Bang Rangga yang dulu gitu. Jangan-jangan kayak gitu. Masa sih begitu? Makanya begitu. Begitu. Memang saya dulu waktu masih ngidol kan memang sempat bikin bedah lagu. Gitu. Iya. Mungkin bisa jadi. Iya bisa jadi, makanya lihat Bang Rangga lagi di YouTube. Ini ya coba komen, ajakin ikutan. Ternyata beneran ikutan dan beneran bagus ya. Karena yang paling bagus ya, mau pilih yang lain juga nggak. Yang ada yang paling bagus ya, yang paling bagus aja yang dipilih lah. Gitu, iya. Kalau saya juga sempat lihat kan pemenangnya dibagi dua ya. Yang Lantang dan Cinta Remaja ya. Ya, kalau saya yang juara umum Cinta Remaja, saya juga sempat berkunjung ke videonya yang menang ini bedah yang Lantang. Iya. Dia tuh juga ada keunikan sendiri, dia bahas dari apa sih? Dari bahasa lah, dari bahasanya ya. Dari bahasa itu sudut pandang yang orang jarang tangkap aja kan. Dia berhasil mengkritis. Dan saya harus mengapresiasi juga idenya Mimin ini untuk bikin bedah lagu dijadikan kompetisi. Itu sebuah langkah dobrakan yang baik. Jadi karena kegiatan bedah lagu itu sebenarnya buat saya sebuah kegiatan yang positif. Karena ketika seorang atau sebuah grup tertentu merilis karya, karyanya itu nggak cuma sekedar lagu yang bisa dinikmatin sekali lewat, tapi kalau kita bedah dari liriknya, dari progresi chord, dari bahasa, dari tempo, dari apapun. Iya, bahkan dari MV pun bisa dari MV kalau ada MV-nya kan. Bisa juga dari... Ya,
Bisa jadi pesan yang terkandung di audio dan di MV itu berbeda. Bisa jadi beda. Saya dulu juga menggagas ide untuk bedah lagu tuh dari situ juga sih, pengen mengapresiasi lebih gitu. Apalagi kan orang awam taunya lagu JKT48 apa sih, kata-kata gitu, heavy rotation. Nah, iya benar. Kalau disuruh fortune cookie, udah 3 lagu itu aja, nggak, yang lain tuh nggak dapat exposure yang lebih banyak. Jadi di sini saya juga saya memilih lagu-lagu yang saya bedah tuh lagu-lagu yang enak tapi yang jarang orang awam tahu gitu. Nah, di kesempatan yang kemarin juga JKT48 akustik, ternyata 2 lagu itu juga buat saya catchy, enak gitu loh, enak didengar. Apalagi suaranya juga oke-oke kan, itu 4 orang itu tuh. Makanya saya juga tujuan bikin kompetisinya juga memang pengen apa ya, selain karena inspirasi dari kontennya Nadila, ya pengen juga membudayakan lah konten-konten yang di fandom JKT ini, konten-konten yang ngebahas secara lagu, secara musik gitu loh. Maksudnya kebanyakan konten sekarang kan, kalau saya sih ngelihatnya masih cenderung monoton gitu, bukan ya kayak homogen lah, masih cenderung banyak yang mirip-mirip gitu konten-konten di fandom, masih sedikit, apalagi yang spesifik ngebahasnya soal musik, soal lagu gitu, masih sedikit. Jadi pengen, kenapa dibikin kompetisi ya, biar ada hype gitu, biar orang, ada hadiahnya nih, jadi kan kalau ada hadiahnya kan mungkin jadi kayak merasa tertantang gitu untuk bikin. Dan setelah kompetisinya selesai pun pengennya sih mereka yang udah bikin juga mau dilanjutin juga kontennya, karena ngelihat animonya kalau banyak yang suka ya pasti kan dilanjutin juga gitu. Iya betul, itu dia yang itu kuncian yang bagus itu. Jadi memancing orang untuk bikin video juga, untuk berkarya juga. Nah iya benar. Dan sebenarnya YouTube itu kan cuma salah satu platform aja kan. Di luar itu pun misalnya mau ditaruh di Spotify di bentuk podcast ya bisa-bisa aja kan. Mediumnya juga banyak sebenarnya. Iya, dan sekarang makin kesini tuh semua media sosial tuh kayak bisa dibikin saling berkoneksi gitu. Jadi dari Spotify bisa dialihkan ke YouTube, dari YouTube bisa dialihkan ke Instagram, bisa sampai ke TikTok juga mungkin. Iya benar. Iya, itu jadi sesuatu hal yang bagus. Nah, Bang Mimin. Iya. Nih mau melanjutkan nih. Jadi dari kegiatan kompetisi bedah lagu kemarin juga akhirnya kan saya jadi mengetahui bahwa ternyata ada yang namanya JKT48 Acoustic Fan App gitu. Sebuah aplikasi yang dibikin oleh fans. Iya. Ya itu sih saya sendiri. Iya, makanya berangkat dari situ aja tuh saya udah kagum gitu, karena selama ini JKT48 punya fandom, fansnya banyak sekali, fansnya masing-masing ada yang memilih untuk berkarya, ada yang memilih untuk menciptakan sesuatu gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngefans aja, ngidol doang gitu, juga bikin sesuatu yang, apalagi sesuatu yang positif gitu. Nah, kalau saya sendiri kan bergeraknya di bidang lagu biasanya ya, atau di bidang vlog, video blog di YouTube gitu. Nah, kalau ini aplikasi Bang soalnya. Jadi, wow, berapa banyak sih gitu fans JKT48 yang bikin apps yang bisa diakses dan dimainkan oleh banyak orang gitu. Keren banget ini. Awalnya tuh menggagas ini gimana pikirannya sih Bang? Awalnya itu sebenarnya iseng ya. Jadi sebenarnya sebelum saya memutuskan bikin aplikasi itu ceritanya tuh saya juga senang akustik itu, senang JKT lah ya. Bisa dibilang senang JKT karena akustik. Karena sebenarnya senang pun udah lumayan lama dulu, udah mungkin 2016 2017-an lah. Itu kayaknya zaman-zaman Bang Rangga pensiun itu. Iya betul. Iya, makanya dari dulu saya juga belum pernah dengar kan tentang JKT48 akustik. Mereka juga baru nongolnya kan setelah saya. Iya. 2017 mereka baru rilis, baru resmi dibentuk. Nah, waktu itu pertama senang dengar pun waktu senang JKT itu waktu pertama kerja, karena dulu udah ada Spotify tapi belum terlalu orang banyak yang pakai lah. Saya dengerin lagu di SoundCloud, soalnya saya nggak pakai laptop sendiri, nggak pakai komputer sendiri, punya kantor yang nggak ada MP3 koleksi saya gitu. Kayak dengerin di SoundCloud. Kalau SoundCloud kan suka ngerandom lagu tuh kadang-kadang tuh. Iya. Tiba-tiba di play lagu apa gitu. Tiba-tiba sekali dua kali saya dengerin coveran JKT48. Bukan dari resmi ya, jadi pertama awal-awal saya tertarik itu justru dari coveran. Oh gitu malah.
mungkin salah satunya saya lupa sih siapa aja, kayaknya sih ya zaman yang itu saat itu terkenal lah ya, kayak mungkin siapa sih yang tuh biasanya Vienda Billy. Vienda Billy, kayaknya sih awal-awal dengar itu Vienda Billy, terus lagi mungkin Rangga juga. Tapi dari situ yang bikin saya tertarik sama JKT itu lagunya itu ternyata sedemikian uniknya gitu. Kalau lagu lain itu kan yang menurut saya bikin saya menganggap itu unik, kalau lagu lain itu cenderung puitis gitu. Kata-katanya penuh dengan kayak makna, dibalik makna tertentu. Kalau JKT itu malah nggak puitis sama sekali, hampir nggak puitis lah bilangnya. Tapi mereka menariknya mendeskripsikan sesuatu itu benar-benar detail gitu di lagunya. Dia kayak ngasih tahu dia lagi duduk di sebelah mana, ruangannya itu ada di lantai berapa, di sebelah kiri apa kanan. Loh, ini kok lagu unik banget tuh, bisa ada lagu yang sedemikian deskriptifnya gitu. Sebelumnya nggak kepikiran ada lagu kayak gitu gitu. Mulai situ tertarik nyari-nyari tentang JKT di Twitter, di YouTube, ketemulah konten akustik. Jadi si Nadila, Rona, Siska, Aurel ngover lagu gitu. Wih, ternyata baru tahu kalau ternyata JKT itu memang personelnya ada banyak, dan ternyata yang suaranya enak juga nggak nggak 1-2 doang, ada lumayan banyak juga yang suaranya enak-enak. Dari situ mulai senang mulai tertarik ke lagu-lagunya JKT. Nah sebenarnya itu saya bukan tipe orang yang entah saya bisa dibilang fans JKT atau bisa dibilang wota juga nggak tahu ya, karena waktu itu saya cuma seneng lagunya aja gitu, saya dengerin lagunya tiap hari gitu, masukin playlist gitu. Tapi ya kalau disuruh ke teater atau handshake itu ya malas ya, nggak gitu tertarik banget gitu. Udah pernah ke teater belum? Belum pernah ke teater handshake. Nah baru pertama kali saya nyoba produk JKT itu saat pandemi. Waktu itu ada video call. Waktu itu padahal saya waktu udah ngefans itu saya posisinya di Jakarta, tapi kalau ke teater itu kayaknya nggak tertarik gitu ya, karena nggak terlalu into kayak ngelihat dance performance gitu nggak gitu interest gitu. Jadi memang seneng lagunya doang. Begitu saya udah nggak tinggal di Jakarta lagi nih, sekarang udah jauh ya. Oh berarti lagi di domisilinya di luar Jakarta di. Iya. Oke, Iya udah far lah udah far. Nah, udah far dan nggak di Indonesia juga, jadi jarang banget saya bisa pulang gitu. Apalagi pandemi ini nggak bisa pulang. Ada event JKT ngadain yang namanya video call, ya udahlah coba, karena video call ini kan juga gampang ya, karena nggak usah kemana-mana, maksudnya udah tinggal di rumah aja, buka laptop, nyalain kamera, udah bisa ngobrol sama. Nah, itu saya pakai kesempatannya buat ngobrol. Karena di antara akustik itu saya paling suka Nadila kan. Jadi saya ngobrol sama Nadila. Oh, ngobrolnya sama Nadila. Iya. Jadi dari situ mulai ternyata menarik ya JKT. Maksudnya produknya ini memang menarik, makanya pantas orang banyak yang sampai spending sekian banyak gitu untuk handshake, untuk teater gitu. Karena memang menarik gitu. Saya ngobrol pun waktu itu impresinya positif gitu. Wah, akhirnya jadi rutinitas gitu, tiap bulan untuk saya video call terus. Nah, sampailah beberapa kali sesi video call setiap bulan udah rutin ya. Saya mulai kepikiran, aduh pengen ngasih sesuatu gitu loh buat Nadila, buat akustik gitu. Pengen ngasih apa ya? Kalau disuruh bermusik saya nggak bisa, saya nggak tahu cara main alat musik, nggak bisa nyanyi juga. Terus kalau disuruh bikin karya apa yang saya bisa? Kebetulan saya memang pekerjaannya developer mobile aplikasi gitu. Memang sehari-hari kerjaannya gitu, ya udah saya pakai yang saya bisa aja, bikin aplikasi gitu. Memanfaatkan dari talent yang sudah dimiliki berarti ya. Iya udah. Ya awalnya iseng aja pengen ngasih. Waktu itu kan kebetulan bulan September juga. September tuh Nadila ulang tahun dan akustik juga ulang tahun di bulan yang sama. Awalnya sebenarnya pikiran juga sempat buat Nadila aja, kayak aplikasi buat Nadila. Tapi kalau Nadila scope-nya terlalu kecil gitu, maksudnya cuma 1 orang doang. Dan kayak terlalu karena akustik ini juga salah satu yang membuatnya Nadila, ya ini juga karya Nadila juga akustik, berarti
membuat sesuatu untuk akustik juga sama saja membuat untuk Nadila juga. Jadi dan ini lebih luas lagi, mungkin lebih banyak yang tertarik lagi. Akhirnya ya udah bikin aplikasi ya buat akustik lah. Awalnya iseng-iseng aja pengen. Tujuan bikin aplikasinya sebenarnya melihat sebenarnya awalnya bingung aplikasi buat akustik itu aplikasi apa ya. Jadi mulai cari itu. Apa sih yang mungkin aplikasi bantu untuk sebuah grup musik gitu. Apa sih yang bisa dibantu? Mulai dari situ cari referensi pun ternyata nggak gampang karena nggak ada sama sekali saya nemu referensi soal aplikasi untuk sebuah grup musik. Itu nggak ada, kecuali mungkin aplikasi officialnya kali ya. Official mungkin masih bisa itu dibikin, tapi kalau ini unofficial apa yang bisa dibikin? Ya itu mulai brainstorm, kira-kira kalau sebagai fans itu apa sih yang diinginkan dari grup musik itu yang pengen dibantu. Akhirnya konsepnya dibikin untuk bisa dibilang library lagu lah, kayak kumpulan kumpulan karya akustik gitu. Jadi aplikasinya untuk mengumpulkan karya-karya akustik yang sebenarnya ada banyak, karena fancamnya mereka ada banyak banget fancam. Setiap perform itu mungkin ada 5-6 orang yang rekam dan upload di sosmed. Tapi kan media untuk ngewadahinnya itu belum ada. Aplikasinya tujuannya untuk ngewadahin sekian banyak resource penampilan akustik yang baik itu berupa fancam, kadang-kadang ada tampil di TV, tampil di off air gitu, acara-acara. Dan sebenarnya dari sekian banyak konten akustik ini yang ngumpulinnya belum ada. Ini aplikasinya akhirnya dibuat untuk ngumpulin itu semua. Jadi tujuannya itu sih. Sebuah tujuan yang mulia ya, berarti untuk memberikan wadah untuk penampilannya JKT48, khususnya yang JKT48 akustik gitu ya. Iya. Karena memang saya juga ngikutinnya akustik, dan yang lumayan tahu itu, maksudnya untuk bisa ngelengkapin datanya itu karena saya ngikutin, jadi ngerti, jadi lebih gampang buat saya. Kalau yang lain nggak begitu secara personal ngikutin, jadi agak susah. Tapi memang aplikasi ini sendiri emang khusus memuat karya-karyanya akustik aja, atau akan dikembangin ke lebih luas lagi ke JKT48-nya secara keseluruhan? Kalau lebih luasnya sih lebih ke tiap personal akustiknya sih, bukan secara JKT48 secara umum. Karena memang kalau disuruh semuanya, saya resource-nya nggak ada gitu untuk ngumpulin datanya dan untuk ngerjainnya, dan ininya nggak ada. Dan saya juga kebetulan karena memang dari awal juga senangnya karena senang JKT ya, karena akustik ya, saya pengen fokus di akustiknya aja sih. Jadi bisa mungkin selengkap mungkin akustiknya, setiap personelnya ada. Karena mereka sekarang kan banyak yang solo karir ya, kayak Nadila solo karir. Terus juga Rona sama Aurel katanya sih mau masih tetap aktif di musik juga. Jadi ya pengen fokusin ke akustik, JKT48 akustik secara grup sama masing-masing personelnya aja sih. Oke, itu juga sebenarnya satu topik yang tadi mau saya singgung dan saya bahas juga sih, Min. Tentang JKT48 akustik ini kan sebenarnya personilnya sendiri sudah pada berguguran dari JKT-nya nih, graduate, menyisakan satu orang kan, Siska kan. Iya, dan itu pun udah nggak atas nama akustik lagi ya, udah Siska aja. Iya, betul. Nah, sedangkan nama aplikasi ini sendiri dari awal memang sudah JKT48 akustik. Ini bagaimana nih, Min? Kan udah pada keluar. Iya, sebenarnya kemarin nih, sorry. Kemarin waktu saya bikin sesi live stream showcase di YouTube, saya kan juga sempat membahas tentang. Iya, saya nonton dikit juga tuh, nonton akhir-akhir. Nah di situ ada satu chat dari orang yang bilang akustik udah bubar bang gitu. Nah, Mimin menanggapi itu gimana tuh dong? Awal saya tahu Rona sama awalnya itu kan dari Rona sama Nadila ngumumin grade kan. Waktu itu saya juga nonton live streaming Tata itu, jujur kaget juga gitu. Waduh, yang pertama kepikiran saya, ini aplikasinya mau dia kemanain gitu ya, karena nggak expect itu. Waktu itu mereka ngumuminnya kalau nggak salah November apa ya, saya itu baru rilis aplikasinya September, baru 2 bulan itu aplikasinya berjalan, tiba-tiba akustiknya mau nggak ada gitu. Itu shock juga sih, kaget. Waduh baru juga dibikin ini, padahal di kepala ide tuh masih banyak gitu yang pengen dituangin ya. Waduh, gimana gitu. Terus nggak ada akustik lagi, terus mikir juga.
Sambil ya setiap sesi, setiap ada video call juga ngobrol juga sama masing-masing personelnya kan, nanya apakah masih tertarik gitu di dunia musik gitu, apa mau nerusin dunia musik apa enggak gitu, masih ada rencana-rencana untuk rilis lagu atau apa. Mereka semuanya masih bilang masih tertarik di dunia musik dan masih mau lanjutin. Dari situ mulai kepikiran kira-kira aplikasinya akan dibikin seperti apa untuk support hal ini gitu. Jadi karena secara grup udah nggak bisa lagi, jadi kontennya udah nggak bisa lagi kalau bilang memfasilitasi JKT48 akustiknya udah nggak ada. Kalaupun bisa cuma memfasilitasi yang lampau aja, bukan yang akan datang, karena nggak ada akan datangnya kan. Yang akan datang ya masing-masing personilnya aja, jadi karya-karya solonya. Jadi makanya kemarin saya baru aja rilis beberapa minggu yang lalu yang versi kedua dari aplikasi ini, yang fokusnya diubah, jadi udah bukan lagi akustik secara grup aja, jadi pengen jadi wadah, pokoknya setiap personal ini ada karya solo apa ya dimasukin juga di situ, difasilitasi. Dan kalaupun nanti ada promosinya pun seputar karya masing-masing personal juga nggak masalah. Kalau sebelumnya saya mikirnya pengen fokus di akustiknya doang, nggak terlalu, kalau karya-karya solonya waktu itu nggak saya masukin, yang sebelum versi 2 itu sengaja nggak dimasukin karena pengen fokus di akustiknya. Tapi begitu udah nggak ada ya harus mau nggak mau harus diubah konsepnya. Meskipun secara nama aplikasi saya masih agak-agak mikir juga kalau mau diubah jadi apa juga agak bingung. Makanya paling saya ganti jadi kayak di logonya, jadi saya tulis masing-masing personelnya, ada Nadila, Rona, Siska, Aurel, saya tulis juga di logonya. Jadi biar nggak cuma secara grup aja, tapi secara individu masing-masing juga kelihatan gitu. Ini juga saya sebenarnya sekarang sedang membuka aplikasinya nih di depan saya nih. Kalau kita buka dari halaman pertama aja udah langsung ada pilihannya untuk ngeklik Nadila, Rona, Siska. Dan ada part untuk nge-highlight juga. Jadi kalau highlight karya-karya personalnya juga saya masukkan di situ. Ini saya klik Rona nih sekarang nih. Di sini langsung kebuka page-nya, terus pertama langsung deskripsi kan. Terus habis itu video-videonya, ini video dari YouTube ya atau? Ini video dari yang ada di aplikasi itu, yang udah saya input. Oh, emang di input ke aplikasi ini langsung? Iya, jadi jadi manual semua sih itu inputnya. Itu pun nggak dari YouTube aja, jadi memang kadang-kadang karena nggak semua kan dari YouTube ya, kadang-kadang ada yang diuploadnya di IGTV, ada juga yang diuploadnya di TikTok, ada yang diuploadnya. Jadi kan susah kalau cuma YouTube doang. Kadang-kadang ada yang diuploadnya di misalnya di Net TV punya websitenya sendiri punya video ya, link websitenya itu. Linknya berarti ketika jadi orang itu akan langsung masuk ke video yang langsung di play di sini apa? Enggak. Itu link ke masing-masing itunya lah. Kalau link YouTube ya kayak buka aplikasi YouTube. Kalau misalnya dia linknya ke Twitter ya dia buka aplikasi Twitter. Jadi konsep penting juga dari aplikasi ini tuh pengen sebisa mungkin setiap karya yang ada di-upload di situ, setiap penampilan itu sifatnya sebisa mungkin legal dan resmi kalau bisa. Jadi nggak pengen re-upload. Karena sebenarnya karena itu pasti bajakan lah ya kalau re-upload, apalagi re-upload event berbayar gitu kan nggak mungkin nggak bajakan lah ya. Itu kalau si linking kreator di re-upload udah pasti berbayar, itu pasti bajakan. Nah, tujuannya pengen selain mengapresiasi mereka secara grup, juga mengapresiasi siapapun yang bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi misalnya ada Net TV undang akustik di acara Tonight Show. Linknya nanti yang saya sertakan adalah link yang di-upload resmi di YouTube channelnya Tonight Show. Jadi nggak pengen kayak misalnya saya rekam sendiri terus saya upload di channel saya sendiri gitu, kayak kesannya itu kayak nggak menghargai gitu siapa orang yang udah kerjasama sama orang yang kita idolakan gitu, kayak kurang menghargai gitu kesannya. Jadi sebisa mungkin semua link yang saya masukin pun link yang memang resmi gitu, yang memang legal untuk disebarkan. Kalau link kayak hasil rekam sendiri atau apa, itu sebisa mungkin nggak saya masukin gitu. Makanya ada proses moderasi juga, kalau ada orang mau kirim link juga saya cek dulu gitu. Ini kayaknya kayaknya nggak legal deh, nggak saya masukin kalau nggak legal. Ya, berarti yang legal berarti tidak menyalahkan copyright ya berarti. Iya.
dan menghargai juga, meskipun kayak event kayak di TV itu kan sebenarnya gratis untuk ditonton, tapi kan kalau nggak menyertakan link yang memang dari disebar oleh si pihak penyelenggaranya kan kayak nggak etis juga gitu. Menurut saya sih nggak etis sih. Halo? Kayak keputus ini. Halo? Oh, ini udah mulai ngerekam lagi ya? Iya. Oke. Sorry tadi keputus sedikit nih. Kendala sinyal kayaknya ya. Iya mungkin ya. Nggak tahu tiba-tiba nggak ada suaranya. Tiba-tiba hilang suaranya. Bang Rangga. Nah, ini berarti tadi tuh fungsi dari aplikasi ini emang untuk mewadahi penggemar gitu, khususnya penggemar masing-masing member nih, Nadila, Rona, Siska, Aurel. Jadi kalau mau melihat karya-karya mereka bisa langsung buka di sini. Semua source juga ada di sini. Jadi kalau mau ada source yang dari YouTube, dari mana-mana, di Iya. aja lu. Nah, ini sekarang yang saya buka di depan mata saya ini adalah profilnya Rona, lengkap dengan video-videonya yang berasal dari berbagai sumber. Lalu kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, itu ada post-post Instagramnya dia. Iya. Nah, di sini juga jadi tidak hanya, berarti kalau saya bilang nih tidak hanya untuk penggemar sejatinya para member masing-masing, tapi juga orang-orang yang masih kepo untuk benar-benar buka di sini juga gitu ya. Kalau buka profilnya Nadila sih sekarang yang paling Siska yang paling lengkap. Coba buka Siska, di situ lebih banyak lagi sih. Jadi ada link YouTube. Kalau Siska punya channel YouTube, ada juga showroom di situ. Oh, ada Spotify juga. Ada Spotify juga karena Siska punya Spotify juga. Iya ya, banyak nih, dia lebih banyak dari yang saya buka di Siska. Iya, karena Siska ada karena Siska yang paling lengkap sih sekarang untuk info, link dan segala macamnya paling lengkap Siska. Dan ada paling bawah sendiri juga ada bagian fanbase. Jadi kalau fanbase punya project atau apapun muncul di situ. Karena lagi nggak ada project apa-apa, saya kosongin sih. Kalau biasanya ada, nanti saya munculin di situ project fanbase. Biasanya fanbase bikin project tuh seputar apa ya? Kalau misalnya membernya ulang tahun gitu ya? Ya ulang tahun bisa, graduation kayak kemarin Rona sama Nadila ada graduation, pasti ada yang dilakuin sama fanbase lah, entah ngumpulin fan letter atau apa gitu. Nah, ya. Terus kalau saya buka yang Nadila nih juga sama ya, banyak yang bisa kita lihat dari videonya, dari post Instagram. Dan bisa ngiklanin sesuatu juga. Jadi paling atas itu kan kalau Nadila itu ajakan untuk mendengar single barunya. Tapi itu bisa diisi apapun sih. Misalnya nanti mereka punya film yang baru rilis, bisa dipromoin di situ. Jadi paling atas sendiri kelihatan gitu. Dan di HP saya juga nggak berat gitu loh, jadi sangat user friendly juga. Sangat recommended untuk para Watazen sekalian yang kepo terhadap sepak terjang dari 4 member JKT Akustik ini. Ada Nadila Sindewantari, ada Rona Anggrani, ada Siska Saras, dan ada Aurel tuh siapa? Made Aurelia. Ya. Iya, ini masing-masing benar-benar bisa diulik dan dibedah dan diketahui apa aja gebrakannya untuk ke depan. Iya. Jadi, terus ini juga ada home, ada videos. Nih kalau kita ada opsi-opsi yang paling bawah nih, ada home, ada videos, ada fan letters juga ya. Fan letters nih gimana nih, Men? Kalau fan letters itu untuk kita apresiasi lah. Untuk misalnya pengen ngasih apa? Yang ngasih pesan lah buat mereka. Meskipun saya nggak menjamin bakal dibaca ya, karena kan saya nggak tahu juga mereka bakal baca apa enggak, apalagi kalau banyak gitu kan. Mereka kalau lagi fan letter itu untuk itunya ya, untuk setiap personilnya. Jadi bukan fan letter untuk fans, jadi dari fans untuk personil ya. Untuk si artisnya. Untuk si artisnya. Nggak ada kenapa? Nggak ada jaminan bakal dibaca juga sih. Tapi kalau menurut saya justru karena udah adanya wadah ini, jadi semakin mempermudah para member. Iya, benar-benar untuk nyari, gitu. Untuk nyari. Jadi kalau dibilang dibaca apa enggak, kalau saya bilang sih pasti dibaca.
Karena Iya, namanya tapi nggak tahu dibacanya kapan ya. Karena nggak mungkin setiap kamu posting langsung ada 5 menit kemudian dibaca ya, belum tentu. Bisa juga 1 bulan, 2 bulan. Tergantung mereka kapan lah bisa bacanya. iya betul. Tapi bisa di-share. Jadi kalau masuk ke fan letter tertentu ada tombol share. Jadi kalau misalnya habis nulis, ya langsung share aja linknya. Nanti dari link itu bisa dibaca sama membernya, bisa dikirim lewat DM atau kirim lewat mention di Twitter. Jadi link dari fan letter itu bisa diakses orang lain juga gitu. Jadi misalnya saya mau nulis nih buat salah satu dari mereka, bisa langsung tulis di sini ya? Iya bisa. Tapi ada moderasinya ya. Jadi saya untuk menjaga aja, takut nanti ada yang nulis aneh-aneh atau nulis yang gak relevan atau lagi malah promosiin kosmetik gitu, nggak dimasukin gitu. Oke, siap. Ini emang ada tombolnya untuk nulis sih di sini. Iya. Itu pokoknya selama nggak aneh-aneh pasti saya approve sih. Pokoknya nggak melenceng dari topik ya, pasti di approve. Ya, kalau dari segi para membernya sendiri ini namanya kan namanya hubungan antara fans dengan idolanya, idolanya dengan fansnya itu kan saling timbal balik gitulah, saling mendukung, saling support. Idola itu bisa ada karena ada fansnya kan gitu. Iya, karena ada yang ngefans, makanya jadi idola gitu. Betul, dan ini pasti sudah, kalau saya bilang sih jaminan dibaca nih kalau udah ada wadahnya kayak ini nih. Iya, mudah-mudahan saya jadi pengen punya wadah juga. Oh, orang fan app ya. Saya juga bikin lagu gitu kan. Nah ini saya juga pengen tanya nih sebenarnya, Bang Rangga kan musisi gitu lah, maksudnya orang yang berkarya di musik gitu. Apa sih ada tanggapan nggak misalnya soal ini kan saya bikin platform ini kan, saya sebenarnya udah nanya juga sih sama masing-masing di video call, tapi video call itu waktunya terbatas, kadang-kadang mereka juga jawabnya ya suka sih, tertarik sih, idenya suka gitu. Tapi kalau Bang Rangga sendiri ngelihat wadah kayak gini itu kayak gimana, apa sih mungkin potensinya bisa kayak gimana, atau mungkin lebih baik kalau begini, ada gambaran nggak dari Bang Rangga sendiri sebagai seorang yang juga musisi gitu, yang juga berkarya di bidang musik? Tadi agak putus-putus, tadi gimana pertanyaannya? Ya kalau Bang Rangga sendiri sebagai musisi ngelihat platform yang kayak gini itu apa sih yang bisa, ada tanggapan tertentu mungkin, atau ngelihat ini potensinya bisa kayak gini, atau ada saran atau apa gitu dari ngelihat aplikasi ini? Ya, sebagai seorang seniman yang menelurkan karya, saya pasti akan butuh banget aplikasi seperti ini, sebuah wadah, sebuah platform di mana para saya bisa dari satu sumber aja tuh bisa langsung ada video yang akan bisa mereka tonton, bahkan ada wadah untuk bikin surat sendiri untuk saya baca gitu. Akan butuh banget, malah selama ini sebenarnya saya pengen punya sih, cuma kan emang bingung aja memulainya gimana gitu. Akhirnya saya bergerak mandiri, saya ya udah dari sosmed yang saya punya aja gitu. Oh jadi, tapi kalau melihat ini kayak aplikasi kayak gini, selain untuk mengenalkan, ada potensi ini juga nggak sih, keuntungan buat Bang Rangga sendiri? Kalau saya sih mikirnya soalnya gini, pengennya juga selain untuk fans ya, karena pasti untuk fans iya gitu. Tapi kalau untuk seorang yang nggak tahu sama sekali, atau mungkin calon partner kerja gitu, mungkin kayak ini tuh, aplikasi ini kayaknya juga bakal berguna buat mereka gitu. Buat mereka teaching, oh saya bakal diajak untuk suatu konser besar gitu, karyanya apa aja, oh lihat di sini gitu, ada sumbernya gitu untuk melihat karya-karya mereka gitu. Ya, Kayak gitu juga nggak? Menjadi wadah untuk portfolio juga kan? Iya, buat portfolio. Iya benar, jadinya penting, jadinya sangat berguna sekali. Walaupun nanti kalau untuk menjaring orang-orang yang awam untuk mengetahui lagu-lagunya kan, mereka belum, namanya orang awam pasti belum ada ketertarikan gitu. Nggak mungkin tiba-tiba nge-search gitu iseng, nggak mungkin kan ya, pasti ada tertarik dulu baru nge-search kan. Iya, itu kan biasanya dari mulut ke mulut atau dari teman yang suka terus diracunin temennya gitu. Nah kalau udah ada wadah kayak gini kan racuninnya jadi lebih enak, lebih simple. Iya benar. Jadi sangat mengakomodasi kalau saya bilang sih, bagus banget.
Iya sih, memang tujuannya juga pengen kan, tapi kalau sekarang mungkin belum ada sama sekali ya pengaruh ke situ, tapi potensi ke situ kan memang pengennya gitu. Jadi kadang-kadang soalnya ngelihat akustik ini kan dulu waktu masih sebelum pandemi gitu, mereka sering gitu di acara gitu, misalnya di event Honda atau di event diundang ke TV gitu, pasti kan ada 1-2 orang yang lagi iseng nonton, lagi nggak nonton TV, misalnya nonton Tonight Show, kok ini siapa, kok ada JKT48-nya, terus lagunya bagus gitu, ini siapa, dan kepo. Ketika kepo itu kan masih mereka mungkin akan nge-search gitu, meskipun sekarang mungkin kalau di search belum top lah, kayak aplikasi akustik ini belum top untuk di search. Kalau di search di Play Store mungkin muncul, tapi kan orang kan nggak nge-search kan di Play Store kan, nge-searchnya di Google kan, mungkin belum top. Tapi begitu mereka ketemu link ini dan bisa ngelihat karyanya, ini juga jadi potensi untuk marketnya mereka masing-masing. Apalagi sekarang mereka mulai solo karir kan, pengennya sih dari yang nggak tahu sama sekali jadi ngulik, akhirnya karena ada wadahnya bisa ngulik lebih dalam gitu. Ya, betul. Nah, ini fungsinya publikasi ya adalah itu sih. Jadi balik lagi ke para penggunanya juga, kalau memang berbesar hati untuk membantu promosinya, publikasinya di sosmed masing-masing, jadi orang bisa tahu. Orang jarang nyari untuk aplikasi itu kan, biasanya mereka dari Google dulu. Iya, cari dari Google. Dari YouTube ya, dari sumber-sumber yang memang sudah besar gitu. Tapi kalau makanya tadi saya bilang di awal, berapa banyak sih fans yang bikin karya berupa aplikasi gitu. Masih dikit. Iya, mungkin belum ada kali ya, nggak tahu sih. Mungkin kayaknya dulu ada, tapi nggak tahu sekarang. Karena kalau saya nge-search JKT48 aja, kayaknya yang keluar cuman aplikasi doang. Karena aplikasi JKT48 yang lain kayaknya isinya gambar atau apa gitu. Iya, aplikasi bikin fans yang lain yang sehubungan dengan JKT ada, cuman fokusnya lebih ke lirik biasanya kan. Atau gambar gitu, biasanya gambar-gambar sih, banyak kan. Gambar, lagu, ini ada juga nih lagu JKT48 terbaru gitu-gitu ada aplikasi, cuman untuk seperti yang kayak gini, yang JKT48 Acoustic Fan App ini mungkin baru pertama kali kayak gini. Iya, mungkin sih. Karena waktu nge-search juga waktu itu nggak nemu referensi sama sekali, jadi ini benar-benar kayak brainstorm sendiri aja. Keren loh Bang, saya sangat kagum ini sama idenya, dan bisa dieksekusi sampai segini rapihnya, segini detailnya. Saya baca-baca di review juga bagus. Ini reviewnya semua bintang 5 loh ini. Iya. Keren. Karena mungkin sering ngasih giveaway juga, kayaknya banyak yang seneng karena sering ngasih giveaway. Oh iya, giveaway yang dikasih biasanya apa? Biasanya sih kalau dulu waktu mereka akustik masih di JKT, ya inilah nonton teaternya, terus nonton performance mereka. Kalau misalnya mereka ada diundang ke event yang berbayar, ya tiket berbayarnya. Kadang juga video call gitu, JKT Point buat video call. Kalau sekarang berhubung banyak yang solo karir sih, pengennya nanti juga hubungin ke giveaway-nya ke karya-karya mereka. Misalnya mereka ada yang singlenya dijual, ada merch dijual sih, pengennya giveaway-nya ke situ. Kayak merch-nya, official merch-nya atau apa gitu. Nah, ya ini potensi ke depannya masih sangat besar dan bisa berkembang. Ini kan mereka baru mulai nih. Nadila baru mulai dengan rilis single Reminisce. Sisanya Rona Aurel juga nanti katanya mungkin mereka katanya mau gitu, katanya mau. Nah, makanya masih awal nih. Jadi mungkin untuk awal-awal gini nggak bisa langsung ekspektasi tinggi, tapi ke depannya pasti kalau konsisten bisa jadi wadah yang baik banget ini. Mudah-mudahan begitu. Amin. Terus ini nama ini Musashi App tuh dari mana tuh Musashinya? Nah, adalah. ada pokoknya. Bikin nama sendiri, bikin Musashi App. Kalau dijelasin nanti panjang, nanti nggak perlu lah. Kayak itu yang buat siapa nggak perlu tahu lah. Pokoknya ada orang yang buat gitu. Ada orang yang lagi iseng gabut buat gitu. Abang Mimin ini memang memutuskan untuk menelurkan karya berupa aplikasi, tapi pengen menyembunyikan identitas juga ya Bang? Sebenarnya nggak menyembunyikan juga sih, karena kayak nggak relevan aja gitu. Buat apa juga orang tahu saya siapa gitu. Karena bukan orang yang, misalnya ternyata saya Elon Musk atau siapa gitu, bukan siapa-siapa juga sebenarnya. Kalau tahu paling cuma ini jadi doang gitu. Nggak bakal ada value bertambah juga kalau tahu siapa saya gitu.
sangat rendah hati sekali loh. Soalnya kalau saya sendiri kan ya akhirnya saya cantumin nama gitu kalau bikin lagu buat member. Oh iya, mungkin karena memang ini sih ya, karena memang sesuai bidang. Kalau saya karena kebetulan ini kan aplikasinya juga aplikasi ya apa namanya gratis dan nggak ada niatan untuk dimonetisasi juga, jadi karena ya buat. Oh gitu. Iya, jadi benar-benar ini ya kerja apa bakti sosial gitu. Bakti sosial benar ya. Tapi ya senang juga karena udah lama sebenarnya tujuan pengen bikin aplikasi yang dari dari keinginan sendiri dan bukan karena pekerjaan, karena disuruh, karena dibayar. Itu baru ini saya kebetulan baru satu aplikasi ini yang benar-benar bikin karena keinginan sendiri dan karena pengen aja, bukan karena orang suruh terus dibayar nih bikin aplikasi ya. Karena kalau kayak gitu mungkin di kantor saya udah kayak gitu, bikin aplikasi karena dibayar aja. Kalau ini benar-benar karena pengen bikin sesuatu gitu. Gila, keren. Tepuk tangan loh saya ini. sangat mulia sekali gitu. Tapi memang kalau apakah karena mulia juga dibilang enggak juga, karena saya senang bikin aplikasi dan pengen ekspor gitu. Sama kayak Bang Rangga lah. Bang Rangga bikin LBM dulu pasti kan, meskipun yang dari situ mungkin ada waro atau apa, tapi kan di luar itu pun pengen bikinnya serius, bikin sebuah karya musik yang memang secara proper dibikin kan, bukan iseng. Yang penting waro kan nggak kayak gitu juga kan, pasti pengen yang proper, yang bagus, yang meskipun nggak ada waro sama sekali, nggak dikenal siapapun, ya tetap orang lihat itu sebuah karya yang bagus gitu. Iya, waro kebahas juga nih akhirnya. Kalau dari saya sendiri pribadi nih Bang, jujur nih lagu pertama yang saya bikin buat member itu kan lagu buat Melody. Judulnya Melodi Terindah, itu tahun 2013. Waktu saya bikin lagu itu, saya tuh nggak tahu sama sekali tentang waro. Baru banget mengetahui JKT48 dan nggak tahu namanya waro. Nah, selain bikin lagu itu, waktu itu saya juga bikin acara, bahkan saya bikin sebuah sampai bikin event. Sampai bikin event tribute untuk JKT48. Terus untuk promosi acaranya saya tuh bikin games gitu di Twitter. Waktu itu kan masih Twitter aktif banget tuh dulu. Nama games yang saya bikin adalah Undang Oshilu. Jadi dengan hashtag Undang Oshilu, mention member favorit, lalu bilang bakal ada acara ini nih gitu. Sebenarnya tujuannya untuk promosi aja supaya publikasi kan gitu. Saya nggak tahu tentang waro sama sekali. Terus LBM-nya? Nah, LBM. Terus dari situ LBM-nya udah dibikin apa? Waktu itu baru bikin LBM untuk Melody doang tuh. Oh, acara itu salah satunya untuk promosiin LBM itu nggak? Oh nggak, acara itu isinya adalah para penampil di situ membawakan lagu-lagu JKT48 secara akustik gitu. Oh iya benar. Iya. Nah, jadi kan tadi saya bilang kan saya tidak tahu tentang konsep waro sama sekali kan gitu. Saya pikir tindakan promosi seperti itu normal dan sah-sah aja buat saya. Nggak taunya justru tindakan itu mengundang ketubiran waktu itu. Iya. Karena waro malah ribut fandom. Ya, saya ditubirin sama beberapa orang, gila nih orang nyari waronya segitunya banget sih. Dari situ malah saya jadi bengong gitu loh. Hah? Waro, apa itu waro gitu. Baru kemudian tahu. Oh. Gitu. Iya, jadi awalnya memang dari niat dan karena memang suka kan, saya suka bikin lagu, makanya saya bikinin lagu. Kemudian kalau apakah saya ada niatan untuk dapat waro dari member? Awalnya bodo amat gitu loh, mau dia dengar mau enggak ya. Iya benar-benar. Ya artis di atas panggung, kalau dia dengar ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Gitu sih. Tapi pasti bikinnya pun pengen bikin yang sebagus mungkin kan, sebagus yang bisa kan. Mau di waro mau enggak nggak ada hubungannya, pokoknya bikinnya pasti karena memang orang yang profesional di bidangnya gitu, pengen yang sebagus mungkin kan. Bukan profesional jadi kayak pokoknya serius gitu, bikinnya serius gitu, bukan cuma bikin ya iseng cuma kayak pokoknya direkam gitu pakai handphone, enggak memang proper dibikinnya gitu. Iya, makin kesini malah saya sampai sewa studio, bikin lagunya sampai serapi mungkin untuk dinikmatin, didengar sama orang-orang juga jadi enak gitu. Iya, jadi di luar urusan soal sebagai fans pun tetap pengen itu di treat sebagai sebuah karya musik yang beneran gitu kan. Betul. Ya sama, saya juga bikin juga kayak gitu sih. Jadi meskipun ya kayak apa membernya bilang A,
setelah ngelihat karyanya ya itu satu hal yang ya bonus lah. Tapi kalau memang bikinnya juga seserius mungkin ya proper gitu. Meskipun ya harus dipikirin juga karena ini karya yang nggak menghasilkan duit ya. Jadi sebisa mungkin saya menghemat di sisi-sisi yang bisa dihemat ya dihemat supaya nggak over biayanya, yang bisa dibikin bisa pakai sesuatu yang gratis ya gratis. Gitu. Tapi dibikinnya tetap proper sih, kayak membuat aplikasi biasa. Kayak saya kerja di kantor juga. Iya, ini udah sangat enak banget kok ini. Saya sebagai pengguna kan membuka aplikasi ini juga nyaman. Gitu. Itu sebenarnya banyak keterbatasannya Bang. Kayak misalnya ada beberapa tools yang saya pakai yang gratis, karena gratisan jadi ada limitasinya. Misalnya searching itu nggak bisa banyak-banyak. Nanti kalau udah limit, fitur searchingnya mati itu. Oh gitu. Ya, kalau udah terlalu banyak yang pakai, sebenarnya saya khawatir juga nih kalau terlalu banyak usernya. Sebenarnya saya yang bingung nanti nih kalau banyak usernya. Cost-nya saya jadi tinggi nanti. Oh gitu. Saya mati-matiin fiturnya kalau misalnya udah penggunanya udah banyak, saya beberapa fitur saya matiin gitu biar nggak over. Kalau boleh saya tanya nih Bang, ini aplikasi ini ada terkoneksi langsung oleh membernya nggak sih? Member ini sendiri tahu dan support nggak? Kalau support sih mungkin support ya, karena kan tapi kalau terkoneksi langsung sih enggak ya. Jadi memang saya bikinnya sengaja untuk jadi nggak resmi gitu, unofficial ya, karena memang ini juga saya bikin secara pribadi, secara swadaya gitu. Saya nggak pengen terbebani gitu ya. Kalau resmi itu kan jadi beban ke diri sendiri gitu. Oh nanti harus begini, terus nanti juga mereka mungkin yang merasa dibikinin juga, oh nanti harus bayar berapa gitu. Saya nggak mau jadi beban di kedua belah pihak ya. Saya pengen ini jadi independen sendiri aja gitu. Selama saya sanggup kerjainnya saya kerjain. Nanti kalau suatu saat nggak sanggup mungkin nanti saya open sourcein supaya siapapun mau lanjutin aja gitu. Oh, kalau kayak gini jatuhnya sih besar harapan saya untuk aplikasi ini dapat support juga secara official dari para membernya juga dan manajemennya. Jadi Mas nggak bergerak sendiri gitu. Iya, pengennya sih saya bikin sesuatu yang kayak beberapa fitur yang nanti memungkinkan untuk kerjasama gitu. Tapi secara aplikasi tidak bakal saya tidak ada rencana bikin jadi official sih. Tapi kalau beberapa fitur saya pengen kira-kira apa ya yang bisa memungkinkan untuk kerjasama gitu. Misalnya Nadila baru rilis karya nih, terus pengen bikin sesuatu event atau apa. Nah saya gimana caranya ada suatu fitur yang bisa memfasilitasi untuk promosinya atau untuk misalnya register. Oh nanti ada konser untuk tiketingnya atau apa, saya bikinin sesuatu ya itu nggak masalah. Tapi kalau secara aplikasi untuk jadi resmi sih saya nggak terlalu mikir ke sana. Nggak pengen juga sih karena jadi bebannya itu jadi males. Oh gitu. Iya oke deh. Ya sukses deh buat apapun yang Mimin rencanakan. Tapi sejauh ini saya lihat ini udah oke banget ini. Oke, thank you Bang. Buat para Wotazen sekalian nih yang dari tadi denger nih, lo udah pada install belum? Minimal udah pada buka belum deh, ini kepo-kepoin dikit nih. Bisa dibuka di Play Store. Ini berarti accessible dari Android dan iOS juga kah? Apa cuma Iya, Android dan iOS untuk saat ini. Ya, mungkin kedepannya kalau ada waktu dan ini mungkin pengen bikin webnya juga, tapi kayaknya karena saya bukan jago-jago banget di web, jadi belum mulai ke sana, masih fokus di aplikasi dulu. Ini aja udah bagus karena kan orang-orang sekarang pasti akan megang handphone kan. Iya benar. Dan bagusnya aplikasi itu bisa kirim push notif sih. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa promosiin lewat push notif. Jadi notif ada. Jadi kayak ada ini, si ini lagi ada di TV, si ini lagi ada di radio, jadi bisa ngabarin. Kalau website kan kalau nggak subscribe ininya kan, mailing listnya atau subscribe apanya kan nggak bakal dikirim kan. Iya. Kalau install kan udah nanti notifnya masuk. Berarti kalau diinstal ntar kalau ada apa-apa bisa ada push notif memberitahukan bahwa ini keren. Yo, ini para Wotazen sekalian, ayo di subscribe lagi salah. Bahasa YouTube banget. Dibuka aplikasinya, diinstal nih, nggak berat juga sih, ringan ini hitungannya. Bagus nih. Ya, dan bakal terus diupdate kok. Bakal terus diupdate. Iya, nanti info-info kayak historinya pun juga, data-datanya, performance-nya, penampilan yang lampau juga semua bakal ditambahin terus selama saya lagi kosong gitu. Tapi bertahap ya. Karena ngerjainnya sendirian, jadi ya ada waktunya Bang ngerjain. Iya, benar-benar. Nah, buat para pendengar nih, buat para Wotazen sekalian yang sudah meninstall
boleh dibantu supportnya untuk Mimin dengan menulis review ya, di sini ngasih rating juga. Oh, thank you. Agar supaya mensupport, supaya Miminnya juga makin semangat, ya kan? Supaya aplikasinya bisa berkembang terus. Tuh. Ya, kita udah lama juga ya nih ngobrol. Udah lama juga nih, setengah jam lebih. Udah hampir 1 jam sendiri. Gitu. Ya, saya mendapatkan banyak masukan dan informasi yang berharga nih mengenai Acoustic Fan App. Terima kasih banyak waktunya ya, Mimin. Oke. Bikin konten juga Bang buat tentang akustik Bang kalau bisa. Oh iya, saya konten-konten ke depannya masih sangat luas nih potensinya nih, banyak banget yang bisa diangkat ke YouTube. Sip deh. Keren. Ya, mudah-mudahan lain waktu kita bisa kopi darat ya, Min ya. Siap kalau saya suatu saat ke Jakarta nanti. Iya, ditunggu kedatangannya di Jakarta kalau gitu. Atau mungkin saya yang berkunjung ke kotanya Mimin, ntar saya kabarin. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Oke, thank you Bang.